me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya hari ini Rio bisa kembali lagi di Triponcast edisi Berbincang Kesehatan. Kali ini masih bersama dengan Dr. Erik dan juga Dr. Joy. Calling Dr. Joy. Halo, apa kabar nih? Kali ini kita kayak virtual semua ya. Iya, halo. Hari ini ya kayak jauh sekali ya, kayak jauh di mata dekat di hati gitu ya. Iya, oh. jauh di mata dekat di ginjal hari ini. Letakkan ginjal kau nanti. Oke, nah ini hari ini kita akan membahas masih seputar mitos atau fakta, karena memang edisi Berbincang Kesehatan ini adalah kembali lagi ini adalah sarana edukasi seputar kesehatan di mana kita mengkonfirmasi asumsi-asumsi yang beredar di kalangan masyarakat gitu. Apakah benar ini seperti ini dan hari ini akan dijelaskan secara medis ya, jadi dari dunia medis akan menjelaskan. Nah, topik kita hari ini itu adalah mengenai batu ginjal, di mana ada baiknya kita bahas sedikit nih. Sebenarnya batu ginjal itu apa sih? Batu ginjal itu merupakan salah satu penyakit ginjal. Penyakit ya, jadi bukan ada unsur-unsur bebatuan di dalam diri kita nih. Nanti jadi semangat, ada batu nih, aku kayaknya bisa bikin toko bangunan. Iya kan? Jadi bisa memproduksi ini rumah sendiri nanti karena dengan batu-batu yang ada dalam tubuh kita, tidak ya. Jadi ada salah satu penyakit ginjal di mana ditemukannya batu yang mengandung komponen kristal dan matriks organik yang merupakan penyebab terbanyak kelainan saluran kemih. Oh, juga ada komponen kristalnya. Ini juga bukan salah satu komoditi nanti buat aksesoris ya. Jangan terlalu berbahagia. Wah, aku kena batu ginjal nih, aku bisa bikin aksesoris nih. Jangan ya. Bukan investasi juga bukan emas. Iya kan, bukan emas, tidak bisa diinvestasikan ini. Yang ada dia ngabiskan duit nanti, ya kan. Batu ini yang ternyata akan menyebabkan sumbatan pada saluran kemih, contohnya di ginjal, dan pada akhirnya menimbulkan masalah. Bayangkan saja urin yang seharusnya kita keluarkan malah tersumbat salurannya oleh batu. Wah, ini adalah tadi sedikit gambaran ya tentang batu ginjal yang ternyata memang dia bentuknya, dia ini ada, kalau batu ginjal itu nama penyakitnya yang memang di dalamnya itu mengandung komponen kristal dan matriks. Nah, ini yang nanti akan kita gali lebih dalam. Seperti apa sih komponen-komponen sehingga ini menjadi sebuah penyakit kayak gitu. Nah, ini pertanyaannya nih, nanti boleh siapa duluan nih? Mungkin Dokter Erik duluan ya, nanti dokter aja bisa menambahkan ya. Boleh, siap. Kan tadi kita udah ngebahas nih di awal-awal, saya udah sedikit bercerita ke Tribuners tentang batu ginjal ini apa dan apa aja yang terkandung. Nah, masalahnya kok bisa gitu tiba-tiba di dalam tubuh kita itu ada batu ginjal gitu. Ini tiba-tiba gitu. Kayak mau dia Yunda deh, tiba-tiba ginjal datang kepadaku. Canda ya. Oke, gimana nih dok? Ya, jadi kan pertanyaan kan gimana sih batu itu bisa muncul gitu kan? Iya. Ya, kok heran apakah dia ditelan gitu kan? Iya kan? Misalnya apakah ada orang yang mungkin suka ngemilnya batu? Iya, makanya. Atau mungkin dia makan nasi gabahnya nyangkut gitu kan. Oh iya kan, kadang-kadang tuh tengah-tengah makan nasi itu biasanya memang ada, kalau nggak bersihinnya itu ada batunya. Iya makanya, jadi bukan gitu, jadi bukan ya. Itu ya, kalau kita bahas secara sederhana, batunya itu muncul dari mineral-mineral yang jadi kan di dalam air kencing kita itu kan ada banyak mineral ya, ada kalsium, ada segala macam natrium, oksalat, itu semuanya ada di situ. Nah, intinya itu batunya itu terbentuk karena itu tadi bahan-bahan mineral itu tuh bergumpal jadi satu batu. Jadi dia makin menyatu ujungnya jadi satu batu dia gitu. Kayak ada endapan gitu. Iya, intinya kayak endapan sih, sederhananya lebih ke endapan gitu, benar. Nah, jadi intinya mineral tadi itu bersatu. Nah, jadi makanya terbentuknya batu tadi. Nah, batunya kan banyak jenis lagi nih, jadi tuh kayak bukan komoditi ya, bukan batu berlian. Iya, bukan buat bisnis ya. Okay. Tapi ya memang jadi batu itu banyak jenis, kayak Mas Ri kayak batu akik juga, dia ada batu namanya batu struvit ya misalnya ya. Ini jenisnya iya ada. Itu. Iya, tergantung, makanya ada batu santin, batu oksalat misalnya, batu kalsium gitu. Nah, itu kan tergantung dari bahan pembuatnya itu, bahan terbentuknya apa gitu. Nah, jadi kalau yang paling sering itu tadi kalsium sebenarnya. Batu kalsium. Ya, itu salah satu yang paling sering ya, batu kalsium gitu. Jadi, intinya memang tadi pengendapan. Itu simpelnya itu aja, pengendapan. Ya, ini kan udah dijelasannya sedikit dok dari Dokter Erik, Dokter Jo. Jadi kalau misalnya kenapa tuh bisa dia tiba-tiba mengendap gitu?
Kenapa sih ada sampai terjadi pengendapan gitu, Dok? Ya, jadi sebenarnya kayak gini. Bayanginnya gampang aja gitu ya. Oke. Misalnya kita bikin air garam nih, air garam. Iya. Airnya 100 liter, garamnya 1 sendok. Kalau kita aduk-aduk kan otomatis bisa larut kan ya. Kan Iya, cuma benar. kasih 1 sendok yang bisa larut. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita kasihnya 10 sendok garam, 20 sendok garam. Nah, otomatis kita kalau aduk ada yang bisa larut, ada yang nggak bisa larut gitu. Nah, yang nggak bisa larut itu nantinya dia akan mengendap dan mengalami kristalisasi gitu. Itu yang menyebabkan terjadinya si batu ginjal itu. Gampangnya seperti itu. Berarti seperti ada Nah, konsumsi yang berlebihan gitu ya, Dok ya? Iya, jadi ada substansi yang berlebihan. Oke. Nah, selain substansi yang berlebihan itu bisa juga karena jadi kalau di ginjal kita di urin itu ada juga faktor yang bikin dia tidak akan terjadi batu. Nah, faktor-faktor ini yang mungkin juga berkurang gitu. Jadi misalnya faktornya seperti apa? Seperti misalnya sitrat, fosfat, magnesium gitu. Itu ada substansi yang mencegah terbentuknya batu. Nah, kalau faktor ini sedikit atau faktor ini berkurang gitu, otomatis kemungkinan tercipta batu dia bisa lebih tinggi. Oh, berarti pada dasarnya sih kenapa dia bisa tiba-tiba karena tadi ada substansi yang berlebihan yang dikonsumsi sehingga dia menyebabkan pengendapan, tidak mudah larut, segala macam kayak gitu ya. Wah, kembali lagi kok semuanya kalau penyakit ini memang tidak ada badan kita ini tidak boleh dikasih yang berlebih-lebih gitu. Kalau berlebih dia justru tidak akan berbahagia, dia justru akan menolak tapi menolaknya dengan menimbulkan tanda-tanda penyakit. Oke, nah nih masih disambung Dokter Joy kalau misalnya ini saya paling suka nih. Pertanyaan ini adalah pertanyaan favorit saya sebelum kita nanti ke itu fakta. Siapa saja sih yang beresiko terkena batu ginjal? Karena ini bisa membuka pandangan dan ini nih sedikit memberikan warning istilahnya kayak gitu ke Tribuners dan juga saya pribadi bahwa kita tahu nih bahwa kita beresiko atau tidak gitu. Tapi kita juga mau tahu yang paling beresiko atau siapa sih yang beresiko untuk terkena batu ginjal. Oke, ini siapa yang jawab nih? Dokter Erik dulu, coba Dokter Erik. Oh ya udah saya dulu ya. Dokter Erik ya. Oh ya. Pusing. Karena saya Ini kayaknya ada ngomong penyakit ini kepala mulai nyut. Ya gimana Dokter Erik? Udah, karena saya nampaknya lebih tua jadi saya duluan aja ya. Ya, Dok. Oke. Ya udah ya, jadi gini, bercanda ya. Tampaknya aja ya. Tampaknya lebih. Iya, jadi gini. Jadi kalau ditanya siapa lagi ya, aduh, ini kan cukup menyeramkan ya nanti. Iya. Jadi kan kayak Mas Dio pusing gitu mikirnya. Nah, jadi kalau misalnya mau dibahas nih dari penelitian, nah itu ada usia. Jadi kalau usia itu kalau penelitian di Amerika ya, di Amerika itu dia usia 35 sampai 45. Itu yang paling banyak kena gitu. Wow, 5 tahun lagi nih. Ya itu resiko usia ya. Oke, resiko usia. Oke, tapi kalau untuk jenis kelamin itu biasa lebih ke laki-laki. Kalau misalnya berdasarkan penelitian, laki-laki lebih cenderung gitu. Wow. Tapi sebenarnya belum dijelaskan kenapa laki-laki gitu. Iya. Why men gitu. Iya. Belum ada penjelasan di mana. Terus yang kedua itu yang punya keluarga dekat keluarga dekat yang punya kena batu ginjal juga gitu. Jadi juga bisa Iya. berarti keluarga dekat. Berarti Tapi bukan keturunan. keturunan maksudnya. Keturunan maksudnya? Maksudnya keturunan. Keturunan ya. Iya, jadi maksudnya bukan keluarganya penjual batu akik atau keluarganya penjual barang bahan bangunan, bukan gitu maksudnya ya. Ataupun aksesoris gitu ya, bukan ya, batu-batu komoditi ya. Iya. Bukan ya. Maksud saya memang keluarga yang punya riwayat batu ginjal gitu. Jadi ternyata memang orang yang yang punya keturunan itu tadi ternyata tuh memang bisa. Jadi misalnya mungkin maaf ya ayahnya atau ibunya yang punya batu ginjal, nah mungkin anaknya kemungkinan besar kena. Oke. Mungkin bisa meningkatkan kemungkinan gitu. Terus kemungkinan mungkin Dokter Selwi mungkin ada yang mau Ya, menambahkan, jadi Dok? kita ulangi dulu Tribuners sebelum kita ke Dokter Janti menambahkan. Kalau jenis kelamin dia majority-nya atau mayoritasnya bisa jadi ini lebih banyak laki-laki yang terkena. Sedangkan kalau untuk faktor usia dia dari 35 sampai 41 tahun. 45. Ya. Nah, 35 sampai 40. Pokoknya range-nya di setelah 35 tahun ke atas lah istilahnya kayak gitu ya. Itu, ya. Terus juga ini bisa juga dia karena faktor keluarga atau faktor keturunan. Nah, ada tambahan lagi dokter? Oke, selain itu, tadi kan udah disebut ya, misalnya dari jenis kelamin, usia, sama
riwayat keluarga. Ada juga misalnya kadar asam uratnya tinggi. Orang-orang yang misalnya punya ya kadar asam uratnya tinggi. Kenapa? Tadi kan udah disebut ya, batu kan ada macam-macam, ada batu kalsium, batu batu salat dan lain-lain. Ada juga batu asam urat. Oke. Ya, batu asam urat itu terjadi karena ya asam urat yang berlebihan, kemudian dibuang lewat ginjal. Nah, di sana dia bisa mengendap dan jadi batu urat. Selain itu juga yang paling penting adalah ya diet sama konsumsi air. Diet itu gimana? Misalnya faktor-faktor yang bikin orang terkena batu ginjal itu misalnya yang tinggi protein hewani, tinggi oksalatnya, tinggi sodium atau garamnya, atau tinggi sukrosa sama fruktosa yang misalnya pada minuman-minuman seperti soda gitu. Itu yang bisa bikin risiko tinggi untuk terkena batu ginjal. Selain itu juga konsumsi air. Nah, kalau misalnya orang yang konsumsi airnya sedikit, otomatis kan urinnya dikit ya. Iya. Orang minumnya sehari cuma 500 ml, keluarnya nggak sampai 500 ml ya gitu ya. Nah, kalau konsumsi airnya dikit, otomatis urinnya kan pasti lebih pekat, air pipisnya lebih pekat ya. Otomatis lebih susah larut, substansi di dalamnya lebih gampang untuk mengalami kristalisasi dan jadi batu ginjal. Oh, oke. Ada tambahan tadi dari Dokter Joy. Ini ada kadar asam urat yang tinggi, juga pola makan, dan juga kurangnya konsumsi air, dan juga khususnya tadi disebutkan di highlight yang cenderung mungkin sangat ini ya, gemar meminum air bersoda. Nah, itu juga mesti hati-hati karena kemungkinan beresiko seperti saya. Saya suka sekali sama soda soalnya. Tapi tidak diminum setiap hari gitu. Tapi 3 jam godaannya sungguh tinggi itu soda, panas-panas, lihat keringat-keringatnya tuh soda tuh kayaknya segar, tapi ternyata tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Nah, ini mungkin selalu ada wacana baru setiap kita berbincang kesehatan yang saya nanti bisa kita ajukan ke Dokter Erik sama Dokter Joy, karena ini kan kita kan awam, katakanlah kita Tribuners ini kan awam kan, ternyata di sini ada salah satu resiko kita bisa terkena batu ginjal adalah tadi kadar asam urat yang tinggi sehingga dia mengkristalisasi. Sedangkan asam urat ini sendiri sebenarnya bisa juga menyebabkan penyakit kan. Berarti nanti ke depannya kita boleh bahas asam urat ya, Dok ya. Jadi saya soalnya kalau ini kan batu ginjal ternyata dia penyakit gitu. Kalau asam urat apakah dia berbentuk seperti asam ataukah dia berbentuk seperti urat kayak gitu kan, yang perlu iya kan yang perlu kita ini kan nanti kita perlu klarifikasi bentuknya seperti apa sehingga Tribuners juga ini juga ada masuk lagi nih saya wacana-wacana yang bisa kita bahas tentang asam urat. Nah, itu tadi kalau saya ulangi lagi yang beresiko terkena batu ginjal tadi kebanyakan adalah laki-laki dibanding perempuan, usianya 35 sampai 45. Bisa jadi nih karena ada keturunan atau faktor keluarga, kadar asam urat yang tinggi, pola makan yang kurang baik, dan juga kurangnya mengkonsumsi air. Nah, itu. Jadi ini Tribuner sudah boleh ya untuk kita yang masih di bawah umur 35 ini boleh segera memperbaiki diri ini ya, memperbaiki pola hidup sehingga kita tidak perlu nih kita menjadikan batu ginjal ini sebagai komoditi dalam tubuh kita karena tidak baik ya, tidak baik. Kalau di mana-mana tuh orang tuh mengkoleksi atau itu kan buat investasi. Kalau ini tidak investasi, justru dia meracuni nih, toksifikasi. Ini investasi untuk mengurangi umur nih. Iya kan, mungkin kalau jangan pokoknya ya. Oke, nah sekarang kalau tadi kita sudah membahas tentang resiko, sekarang kita biar tahu nih, biar akhirnya tubuh kita nih menimbulkan tanda-tanda dan sehingga kita kayaknya ini there's something wrong in my body. Itu kira-kira gejalanya nih, Dok, gejala batu ginjal itu sendiri itu bentuknya seperti apa nih tanda-tandanya di dalam tubuh kita? Oke, jadi kalau gejalanya ya, jadi itu ada tandanya, pasti ada tandanya kan, seperti yang Anda pernah bicarakan, kalau orang sakit kan pasti tubuh tuh memberi kode gitu. Nah itu. Tapi bukan berarti dia lewat metal detector dia bunyi gitu kan, nggak mungkin ya mentang-mentang ada batu gitu kan nggak gitu. Ada pintunya gitu ya. Ini pintu batu ginjal, pintu jantung, pintu paru-paru. Jadi saya kayaknya ada ini nih, coba masuk salah satu. Nggak gitu ya. Agak panjang ya. Iya, jadi sesuai namanya kan batu ginjal, jadi fokus penyakit kita dia kan berarti di ginjal ya. Nah, posisi ginjal itu kan kalau dijelaskan secara sederhana, ginjal itu kan ada di pinggang. Iya. Nah, makanya kalau dia ada batu ginjal, gejala utama pasti nyeri pinggang.
nyeri pinggang dulu terlebih dahulu. Iya, karena nyeri pinggang karena kan ya ada batu di situ. Jadi ya logikanya aja berarti ya sakitnya di daerah situ, di daerah pinggangnya gitu. Nah, jadi sakit pinggangnya tuh yang terus-terusan gitu. Dia tapi dia bisa hilang misalnya dia bergantian posisi nih, misalnya mungkin batunya bergeser, itu bisa bisa berubah lagi rasa sakitnya. Jadi bisa misalnya intensitasnya gitu. Nah, nanti bisa mungkin Dokter Celwi jelaskan tentang rasa sakitnya. Bagaimana tuh, Dok? Gimana? Dokternya bilang batunya bisa bergeser. Gimana? Mana kayak peletakan batu pertama kayaknya enggak cocok ini di sini, feng shui-nya enggak bagus, kita geser aja nih batunya. Gimana nih, Dok? Iya. Jadi gini, batu itu sebenarnya di sepanjang saluran kemih ya. Itu bisa ada. Yang kita bahas kan mungkin untuk sekarang kan di ginjal. Nah, di ginjal kan dia sebelum masuk ke kandung kemih itu ada saluran lagi, bisa di sana, bisa di kandung kemihnya, bisa di uretranya juga bisa. Nah, letak batunya bisa di mana aja. Tapi kalau misalnya untuk batu di ginjal, ya sakitnya di biasanya di panggul atau di pinggang bagian belakang atau di bagian punggung. Nah, dan ini nyerinya itu tidak berubah dengan perubahan posisi, tidak membaik dengan perubahan posisi. Tapi kalau misalnya orang yang sakit pinggang misalnya kayak pegel-pegel itu kan ya mungkin kalau perubahan posisi dia bisa lebih baik gitu ya. Nah, kalau ini berbeda, dia intensitasnya biasanya cenderung konstan dan tidak berubah posisi gitu. Kemudian selain itu juga bisa aja kayak ada keluhan seperti mual, muntah ataupun demam, tapi demam jarang. Yang mungkin juga bisa bikin pipisnya seperti berdarah gitu. Misal pipisnya warna teh. Tiba-tiba kok saya pipisnya kok jadi keluar Chinese tea gitu ya. Padahal saya nggak minum Chinese tea gitu. Matcha. Iya. Latte lagi. Iya. Jadi betul. Dia bisa keluar pipisnya seperti darah, tapi bisa aja dia pipis berdarah tapi nggak ada rasa nyeri. Nah, itu bisa juga. Tergantung lah dari ukuran batunya, posisinya di mana, itu semua tergantung. Kalau untuk dikategorikan akut gitu dah, gitu dokter. Biar ingat kalau ini kan gejala umumnya kan kayak tadi sakit pinggang yang konstan, terus bisa aja dia pipisnya. Apakah kalau sudah pipis berdarah itu sudah dikategorikan ini batu ginjalnya lumayan serius gitu, atau gimana? Enggak, kalau serius atau enggaknya sih tidak melihat dari berdarahnya ya, tetapi kalau misalnya udah parah sekali itu kan ginjalnya bengkak tuh kan, pipisnya nggak bisa keluar, otomatis dia bengkak. Nah, itu yang parah gitu. Badannya tiba-tiba bengkak dan bisa bikin gagal ginjal juga. Berarti ketika sudah ada gangguan dalam proses buang air kecil lah berarti ya, kalau memang tidak bisa. Dan itu pasti sakitnya jauh lebih berkali-kali lipat ya. Dan ini seperti kayak kita bahas usus buntu kemarin ya, karena penyakit menyebabkan sakit yang konstan gitu. Iya benar, jadi karena ya tadi itu berdarahnya itu tadi karena batu itu tadi kan. Jadi itu mungkin ada luka gitu biasa di saluran kencingnya itu. Uretra itu maksudnya tadi saluran kencingnya itu tadi maksud Dokter Celwi. Ya jadi memang nyeri itu dia, makanya tadi nyerinya itu memang terus-terusan gitu. Nah, terus ya itu memang ciri khasnya sesuai kata Dokter Celwi memang pipis yang berdarah ya. Nah, itu yang kasih. Nah, ini Tribuners mungkin dari beberapa Tribuners sedang mengalami gejala-gejala tersebut, segeralah konsultasikan kesehatannya ke rumah sakit atau klinik atau pokoknya ke dokter terdekat yang paling cepat sehingga bisa dilakukan tindakan yang lebih yang paling baik untuk mengatasi, siapa tahu ya ternyata memang mengarah kepada batu ginjal gitu. Karena lumayan agak sedikit menyeramkan ini ya tanda-tandanya, karena membuat sangat tidak nyaman gitu. Kalau misalnya kita katakanlah nyeri, bisa saja diasumsi karena mungkin kelamaan duduk atau kecapean dikasihlah koyo atau segala macam, dikasih minyak urut, tapi ternyata tidak mudah ya. Kalau tadi sakit pinggang berubah posisi mungkin merasa lebih baik, tapi ini mau bagaimanapun posisinya tidak ada rasa yang nyaman ya. Wah, ini seperti kenangan masa lalu nih, mau diletakkan di mana aja tidak menyenangkan. Iya, kalau bisa sih jangan ada lah. Gitu. Jangan ada kan, kayak mantan gitu, itu kan nanti dia soalnya kenangannya mengkristalisasi gitu soalnya. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke break ada pertanyaan terakhir. Saya mewakili Tribuners untuk pencegahannya sendiri gitu. Sebelum kita nanti masuk ke mitos atau fakta dari batu ginjal itu sendiri, ada kurang lebih ada 5. Pertanyaan saya terakhir sebelum kita masuk ke sesi tersebut adalah
pencegahannya nih, kita mulai dari Dokter Joy dulu nih. Dokter Joy, mencegah. Kalau tadi kita udah tahu orang yang berisiko seperti apa, gejalanya apa, kan kita harusnya tahu juga nih mencegahnya seperti apa nih dok. Iya. Nah, yang tadi kan udah disebutin ya, misalnya ya apa sih menyebabkan misalnya sering minum soda ya pasti kurangin minum soda. Oke. Ya kan? Kenapa harus kurangin minum soda? Karena gula yang terkandung di dalam soda itu dia bisa bikin ekskresi dari substansi pembuat batunya itu lebih tinggi gitu. Jadi lebih mungkin untuk mengendap. Sama hati-hatilah untuk konsumsi protein hewani. Tadi udah disebutkan juga protein hewani juga lebih harus dibatasi lah gitu. Terutama ya pada sobat-sobat tribuners nih misalnya yang di keluarganya pernah ada riwayat batu ginjal gitu. Mungkin selanjutnya Dokter Erik lah. Iya, sebelum kita masuk protein hewani ini lebih cenderung ke hewan apa dok? Hewan apa aja? Apa aja? Hewan apa aja yang? Wow, oke. Pokoknya tidak ada. Kalau bisa mah lebih baik di protein nabati. Kalau protein hewani itu cenderung lebih susah larutnya gitu. Kalau nabati itu kayak ini ya kedelai gitu ya. Pintar, anak IPA dulu. Konfirmasi, sekaligus klarifikasi gitu kan Tribuners. Kenapa saya bisa ada di Berbincang Kesehatan? Karena saya dulu anak IPA. Walaupun yang bagus nilainya cuma bahasa Inggris. Oke. Protein hewan kurangi mengkonsumsi soda nih Dokter Erik, kata Dokter Jo tadi juga sebisa mungkin kurangi protein hewani tapi lebih banyak protein nabatinya. Nah, selain itu untuk pencegahan. Oke, jadi kan kalau tadi dibahas proteinnya, maksudnya protein hewani kan, jadi itu sebenarnya tuh emang kalau gizinya bagusnya itu ya, kita tuh protein kita kebutuhan kita tuh 1 gram per kilogram berat badan sehari. 1 gram per kilogram berat badan. Kilogram. Nah, jadi misalnya berat Mas Rio nih ya 30 lah ya, tapi berarti 30 kecil ya banget. Kecil ya. Kayak ada bayi. Jadi berarti kebutuhan Mas itu 30. Jadi memang harus batasi protein gitu. Maksudnya ya memang protein itu bagus, tapi makanya juga jangan berlebihan kan. Kan apapun yang berlebihan nggak bagus. Kemudian tadi udah dibahas tentang soda ya. Nah, jadi memang kalau soda itu kan memang meningkatkan kemungkinan itu tadi udah dijelaskan sama Dokter Joy. Kemudian yang itu tentu saja konsumsi air. Itu penting sekali. Konsumsi air kan kayak nampaknya kita sepele gitu, kayak air putih di mana-mana ada gitu, jual 3,5 dingin gitu kan, sepele gitu. Kita tuh lebih fokus kayak saya nih fokus ke hal yang lebih besar gitu, misalnya kebersihan badan, tapi kita lupa sama hal kecil. Contohnya minum air putih. Iya, minum air tuh paling simpel loh. Ya mungkin dan itu kebutuhan dasar kita gitu. Jadi memang makanya tadi udah dijelaskan sama Dokter Joy di awal kan, kalau kurang minum air, nah itu kan nanti urinnya lebih pekat tuh, mineralnya lebih banyak. Nah jadi nggak larut kan, nah itu bisa mengendap jadi batu. Makanya ya penting itu minum air. Ya paling semampu-mampuin 1,5 liter gitu, misalnya botol yang besar itu kan. Nah, kalau bisa 1 galon ya, tapi jangan juga sih nanti terlalu nanti kembung lah ya kan, jangan juga lah kan ya. Oke, tapi intinya memang asal rajin minum gitu. Jadi kalau perlu install aplikasi di handphone gitu. Iya, untuk kasih tahu. Water reminder tuh kan biasanya banyak tuh ya. Yang cuma ngingetin ting-tang bangun pagi atau selamat pagi sayang pacarnya aja gitu diuruskan. Iya, tapi sendiri lupa minum air gitu kan. Nah, gitu. Boleh tuh, itu kayaknya aplikasi yang kubutuhkan. Iya. Karena tidak ada yang mengingatkan minum. Jangan makan, minum saja tidak ada. Kayaknya kalau yang punya pacar sih enak ya, bisa diingatin gitu misalnya. Nah, nih Tribuners nih tips nih. Yang punya pacar jangan suka bertanya udah makan belum. Dia makan enggak pernah minum. Batu ginjal dia nanti. Pertanyaan klasiknya kan batu ginjal gitu. Udah setting nih tanggal engagement, tanggal nikah, dirawat batu ginjal. Jadi sering juga bertanya udah makan sayang, minumnya jangan udah makan aja, nggak boleh gitu ya Tribuners nih. Itu sih sebenarnya nih ujung-ujungnya enggak ya, bercanda. Jadi kurangi minum soda, karena tadi soda itu substansi di soda itu gulanya itu bisa membuat proses kristalisasi jadi lebih cepat gitu kali ya dok ya, dan bikin kita batu ginjal untuk kita punya batu ginjal tuh resikonya lebih tinggi. Terus konsumsi protein hewani yang berlebihan, lebih banyak lah kalau bisa fokusnya ke protein nabati. Tapi juga sesuai dengan porsi ya dok ya, jangan berlebihan juga kan. Yang paling penting adalah minum. Nah, minimal nih 1,5 liter gitu ya Tribuners ya. Setelah ini kita akan
menguak mitos dan fakta seputar batu ginjal yang nanti akan dikonfirmasi oleh Dr. Joy dan Dr. Erik. Kurang lebih ada 5 mitos atau fakta yang mewakili ya yang isunya ini berkembang gitu di masyarakat yang nanti akan kita coba klarifikasi secara ilmu medis, jadi tidak menimbulkan apa ya lagi pertanyaan-pertanyaan konflik di dalam kehidupan Tribuners, dalam batin Tribuners. Apakah ini benar? Apakah itu benar? Sedikit-sedikit mencari sumber dari apa ya istilahnya, mencari fakta dari atau misalnya bacaan-bacaan dari sumber yang kurang terpercaya. Jadi hari ini kita akan coba klarifikasi dan mencari tahu mana yang mitos, mana yang fakta. Tapi kita saksikan dulu yang satu ini.